Selamat datang di channel Mimin. Jika mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Mimin sudah cantumkan linknya di deskripsi. Selamat menikmati. Di dunia yang hancur setelah bencana global, seorang TF muda bernama Zhou Zheng berjuang untuk bertahan hidup. Ia terjebak dalam kekacauan sebuah kota yang dilanda kekerasan dan kelaparan. Tapi, hasratnya untuk menemukan pakaian langka yang membawa kekuatan supernatural mendorongnya mengambil risiko besar. Dalam perjalanannya, Zhou Zheng bertemu dengan sekutu dan musuh, masing-masing dengan tujuan tersembunyi yang dapat mengubah nasib dunia. Melalui berbagai tantangan dan konflik batin, ia belajar tentang arti pengorbanan dan harapan di tengah kehancuran, menapaki jalan untuk menyelamatkan masa depan yang suram. Di awal cerita, terlihat di sebuah arena, sedang terjadi sebuah pertandingan. Tempat itu dikelilingi oleh penonton yang sedang menyaksikan jalannya pertempuran. Dua orang yang bertanding itu adalah Hetaoren yang berlevel 159, melawan Zhou Zheng yang berlevel 200. Hetaoren sudah tak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Dia menyerah dan tak mau mati sia-sia. Lalu, dengan percaya diri, Zhou Zheng bertanya kepada semua orang yang ada di sana. Ia menanyakan, apakah masih ada lagi yang ingin bertanding melawannya? Mereka hanya terdiam dan kagum dengan Zhou Zheng yang saat ini telah mencapai level 200. Seorang pria yang tak mengenakan baju, dia tidak percaya bahwa ada seseorang yang telah mencapai level 200. Sedangkan, seorang wanita yang berbaju ungu mengatakan, jika peralatan yang digunakan oleh Zhou Zheng sangat luar biasa. Bahkan, peralatannya jauh lebih baik daripada milik orang-orang besar yang lainnya. Tapi, anehnya, wanita itu sama sekali belum pernah mendengar nama pemuda itu. Panel berpindah di sebuah kamar yang terlihat sangat berantakan. Inilah MC di komik ini. Sedangkan pertandingan sebelumnya adalah sebuah game yang dimainkan olehnya. Ia adalah pemilik akun Zhou Zheng yang berlevel 200. Ia terlihat sangat bahagia. Ia senang karena untuk mendominasi seluruh server ini, mereka tidak tahu berapa banyak kesulitan yang telah dia alami untuk ini. Zhou Zheng benar-benar memulainya dengan kerja keras. Di level 20, dia sangat kesulitan saat melawan gorila. Saat di level 50, ia sampai harus menaiki sebuah pohon untuk menghindar dari kejaran segerombolan serigala. Setelah berlevel 120, Zhou Zheng mencoba melawan seekor naga dengan pedangnya. Zhou Zheng sudah bermain di dalam game sendirian selama 5 tahun. Dia sama sekali tidak menunjukkan kekuatannya di depan orang-orang. Dan dengan perjuangannya selama 5 tahun ini, Zhou Zheng berhasil mengejutkan orang-orang. Untuk mengatakan dengan suara lantang, bahwa namanya adalah Zhou Zheng. Setelah dia mengucapkan namanya di dalam game, tiba-tiba, terjadi sesuatu pada gamenya. Zhou Zheng terkejut mendapati layar gamenya mengalami error. Zhou Zheng sangat panik, dia tak ingin terjadi error di saat penting seperti ini. Kemudian, muncul pemberitahuan. Menurut penyelidikan, mereka telah memastikan masalah data di akun Zhou Zheng, dan akun sedang ditangguhkan. Zhou Zheng diperingatkan agar tidak menggunakan perangkat lunak ilegal selama game berlangsung, jika dia tidak ingin mempertahankan keseimbangan dalam game. Zhou Zheng sangat marah dan memukul layar PC-nya hingga berlubang. Padahal, Zhou Zheng sudah menyia-nyiakan 5 tahunnya untuk menembus ke level 200 dengan 1 kali jalan. Dan sekarang, mereka menyebut Zhou Zheng telah berbuat curang. Namun, karena saat itu PC-nya masih menyala, sontak saja, tubuh Zhou Zheng pun tersengat listrik hingga menggeliat-geliat. Setelahnya, dia terduduk dengan tubuhnya yang mengeluarkan asap tipis, akibat tersengat oleh listrik. Matanya berputar-putar dan mulutnya mengeluarkan busa putih. Tentu saja, dari tubuhnya masih mengeluarkan loncatan-loncatan aliran listrik kecil. Beberapa saat kemudian, Zhou Zheng membuka matanya. Dia terkejut mendapati dirinya terlempar, dan menabrak ke dinding yang dipenuhi oleh beberapa senjata. Zhou Zheng batuk-batuk sembari memegang perutnya yang terlihat sangat kesakitan. Dan di hadapan Zhou Zheng saat ini, terdapat beberapa orang. Salah satu pria yang berjenggot mengatakan, bahwa dia tidak percaya, seorang sampah seperti itu adalah anak dari pemimpin mereka. Bahkan, pria di sebelahnya mendoakan, agar Zhou Zheng lebih cepat berenkarnasi. Setelahnya, seorang pria botak menyuruh Zhou Zheng untuk segera berdiri. Zhou Zheng mengangkat wajahnya. Dia berpikir,
Apakah dia saat ini sedang bermimpi? Kemudian, Zhou Zheng bangun sembari menatap kesal ke arah pria itu. Pria berjenggot sebelumnya memuji kaptennya yang tidak membeda-bedakan anaknya. Dia sama sekali tidak memberikan keringanan padanya. Ternyata, pria botak sebelumnya yang menyuruh Zhou Zheng untuk bangun adalah seorang kapten. Sedangkan, pria di sebelahnya mengatakan bahwa kapten mereka sudah lelah dengan anaknya. Dia bertanya-tanya, apakah Zhou Zheng dapat bertahan dengan serangan yang kedua. Zhou Zheng berdiri dan menanyakan, apakah pria itu sudah memukulnya, dan apakah dia tidak takut dihukum. Kapten itu tak menyangka, ternyata Zhou Zheng tiba-tiba menjadi pemberani. Namun, saat kapten itu bersiap mencabut pedangnya, seorang wanita menghalanginya dan menghentikannya. Kemudian, wanita itu menyuruh Zhou Zheng pulang ke rumah. Lalu, wanita itu langsung menyeret Zhou Zheng keluar. Dalam hatinya, Zhou Zheng tak percaya bahwa kekuatan wanita itu sangatlah kuat. Setelahnya, ingatan dari pemilik tubuh yang dia gunakan muncul di kepalanya dan membuat kepala Zhou Zheng sangat sakit. Zhou Zheng melihat sosok ibu dan ayah dari pemilik tubuh itu. Sembari diseret keluar, Zhou Zheng terus memikirkan apa yang terjadi. Dia yakin dengan apa yang dia rasakan. Ini pasti bukanlah sebuah mimpi. Jika ini benar, berarti Zhou Zheng telah dipindahkan ke dunia lain. Zhou Zheng sangat yakin dengan itu. Dia baru saja menyerap ingatan yang tersisa dari tubuh itu, dan dia sudah mengerti sepenuhnya. Zhou Zheng tahu tempat itu mirip dengan dunia tempat tinggalnya sebelumnya. Tapi, muncul badai kosmik dari 10 tahun yang lalu dan menghancurkan dunia itu. Badai kosmik itu juga mengubah penampilan asli makhluk-makhluk di dunia itu. Bahkan, banyak orang menjadi mayat hidup yang haus darah dan juga sangat kejam. Tapi, bencana itu juga menyebabkan banyak orang yang hidup, membangkitkan semacam kekuatan yang disebut dengan Xingli. Seseorang dengan kekuatan Xingli dapat mengeluarkan kekuatan tempur yang puluhan, atau bahkan ratusan kali lipat lebih kuat daripada orang biasa. Untungnya, ayah Zhou Zheng di dunia ini adalah seorang dengan kekuatan bintang tingkat 5, dan dia juga adalah pemimpin kota di mana Zhou Zheng saat ini berada. Menurut Zhou Zheng, ini adalah awal yang baik karena dia memiliki seorang ayah yang seorang pemimpin. Tapi, kenapa dia sendiri adalah sampah yang tidak bisa berlatih? Tiba-tiba, ada seseorang yang masuk ke kamar Zhou Zheng dan memanggilnya. Dia adalah ayah dari Zhou Zheng. Melihat ayahnya, Zhou Zheng bertanya-tanya dalam hatinya. Apakah benar, ayahnya adalah seorang pemimpin? Dan juga, apakah ayahnya adalah seorang master? Atau mungkin lebih dari yang diharapkan? Zhou Zheng berpikir seperti itu, karena dia melihat ayahnya hanyalah seperti manusia biasa saja. Ayah Zhou Zheng memegang kepala Zhou Zheng sembari mengatakan bahwa dia sudah mendengarnya. Jadi, ayahnya meminta Zhou Zheng agar tidak menyalahkan Paman Yu. Ayah Zhou Zheng mengatakan bahwa Paman Yu sebenarnya adalah orang yang baik. Namun, Zhou Zheng tetap saja merasa kesal. Dalam hatinya, Zhou Zheng mengatakan, jika bukan karena hadiahnya, dia tidak akan punya kesempatan untuk menyeberang. Ayah Zhou Zheng mencoba menenangkannya. Dia mengajak Zhou Zheng untuk mencobanya lagi. Ayah Zhou Zheng berharap, kali ini Zhou Zheng akan bisa membangunkan Xingli. Kemudian, ayah Zhou Zheng menempelkan kedua tangannya ke punggung Zhou Zheng. Dia mengatakan, agar Zhou Zheng mengikuti metode yang telah dia ajarkan untuk bimbingan Xingli. Dalam hatinya, Zhou Zheng tak menyangka, walaupun tidak ada cara untuk berlatih, ayahnya tetap membantunya dengan cara ini. Zhou Zheng benar-benar terharu melihatnya. Ayah Zhou Zheng mulai mengalir kekuatannya ke dalam tubuh Zhou Zheng. Memang, sebelumnya, Zhou Zheng tidak bisa melakukannya. Tapi, itu berarti dia sekarang juga tidak bisa melakukannya. 2 jam kemudian, Zhou Zheng berkeringat. Dia benar-benar tidak bisa merasakan Xingli sama sekali, walaupun dia sudah dibantu ayahnya selama 2 jam. Zhou Zheng mengatakan bahwa dia sangat menyesal. Dia sama sekali tidak bisa merasakan Xingli sama sekali. Dia benar-benar seorang sampah. Ayah Zhou Zheng tetap mencoba menenangkannya. Dia tidak mempermasalahkannya jika dia tidak bisa merasakannya. Jadi Zhou Zheng tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Jadi, walaupun Zhou Zheng tidak bisa berlatih, selama ayahnya tetap bersamanya, tidak akan ada masalah padanya. Kemudian, ayah Zhou Zheng pergi. Dia berpesan agar Zhou Zheng beristirahat dengan baik. Zhou Zheng sedih melihat ketegaran ayahnya. Ternyata, ayahnya sangatlah baik. Tiba-tiba, sebuah pesan sistem muncul.
Sistem menanyakan, apakah Zhou Zheng ingin masuk ke dalam game. Zhou Zheng terkejut dan dia langsung melihat ke arah panel sistem yang muncul di hadapannya. Zhou Zheng memandangi bayangan dirinya yang ada di dalam game sebelumnya. Di sana, dia melihat akun TF-nya yang sudah berlevel 200. Lagi-lagi, Zhou Zheng masih memandangi panel sistemnya. Dia masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Zhou Zheng langsung mengulurkan jarinya ke depan, ke arah pilihan ya pada panel sistem di hadapannya. Setelah menekan tombol ya, panel statusnya muncul. Setelah membacanya, Zhou Zheng yakin jika itu seperti yang dia harapkan. Itu memang adalah akun TF miliknya. Namun, sangat disayangkan, karena levelnya kembali ke level 1. Di sana juga ada shop, mount, exit game, skill. Namun, hanya skill tray yang bisa digunakan. Skill ini dapat memeriksa titik lemah target. Namun, target tidak boleh 10 level lebih tinggi dari pengguna. Setelah menganalisanya, Zhou Zheng mendapatkan kesimpulan bahwa sistem hanya bisa memberikan job TF dan skill level 1 saja. Seketika itu pula, Zhou Zheng langsung kena mental. Menurutnya, itu tetap saja masih sampah. Dunia yang dia tempati saat ini bukanlah game. Jadi, dia bertanya-tanya, di mana dia bisa menemukan tempat untuk grinding dan leveling. Tak lama kemudian, ada yang memanggil Zhou Zheng untuk segera makan malam. Namun, Zhou Zheng saat ini sedang tidak mood untuk makan. Orang itu masuk dan mengatakan, jika itu tidak akan berguna baginya. Sebab, Zhou Zheng tahu berapa banyak orang di luar sana yang bahkan tidak bisa mendapatkan makanan untuk dimakan. Zhou Zheng sempat akan marah. Namun, tiba-tiba pipinya mau merah ketika dia melihat sosok yang ada di hadapannya saat ini. Dia adalah seorang wanita. Dia bernama Su Yunwen. Panel sistem yang memberitahukan statistik milik Su Yunwen pun muncul di hadapannya. Zhou Zheng tak menyangka, ternyata di rumahnya ada gadis secantik dia. Tiba-tiba, Zhou Zheng terlihat salah tingkah, dia melihat ke sana kemari seperti mencari sesuatu. Tak lama kemudian, Zhou Zheng mengulurkan tangannya ke depan. Namun, Su Yunwen menepis tangan Zhou Zheng. Dia berpikir yang tidak-tidak tentang Zhou Zheng. Su Yunwen bertanya, apa yang sedang dilakukan tuan mudanya kepadanya. Namun, Zhou Zheng mengatakan jika dia hanya ingin memeriksa sesuatu, apakah benar itu nyata. Yang ingin diperiksa oleh Zhou Zheng adalah panel sistem yang muncul di hadapan Su Yunwen, yang memberitahukan tentang nama dan statistiknya. Namun, Su Yunwen terlihat salah paham dengan Zhou Zheng. Dia pergi sembari mengumpat kesal kepada Zhou Zheng. Kali ini, dia tidak akan peduli lagi kepada Zhou Zheng. Zhou Zheng mencoba ingin menjelaskan jika dia hanya ingin melihat status atribut Su Yunwen saja, dan semua ini hanya salah paham saja. Beberapa saat kemudian, Zhou Zheng, Su Yunwen, ada juga ayahnya sedang makan bertiga di meja makan. Setelah melihat atribut milik ayahnya yang tidak dapat dia lihat. Akhirnya, Zhou Zheng tahu jika atribut milik orang lain, semuanya dapat dia lihat. Tapi, jika status orang itu terlalu tinggi, maka Zhou Zheng tidak dapat melihatnya. Di sana diperlihatkan ayah Zhou Zheng bernama Zhou Hongqiang. Namun statistiknya semuanya tanda tanya. Sekali lagi, Zhou Zheng mengambil kesimpulan jika semua ini seperti yang dia harapkan. Bahwa atributnya hanya sedikit lebih kuat saja daripada manusia normal. Dan jika dia ingin grinding level, maka dia perlu menemukan item pertahanan yang bagus. Saat sampai di depan tempat pelatihan, orang berambut biru yang sebelumnya mengatakan, jika Zhou Hongqiang sudah memberitahukan kepada Zhou Zheng, agar dia tidak menghadiri pelatihan lagi, dan jangan berjalan-jalan sampai dia merasa baikan. Orang itu bernama Lansi. Dia saat ini berada di level kedua martial artist. Tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Lansi. Zhou Zheng menepuk pundak Lansi dan menanyakan, apakah mereka mempunyai senjata di tempat itu. Kemudian, Lansi membawa Zhou Zheng ke tempat pelatihan menembak. Lansi mengatakan, jika tempat itu adalah area menembak untuk latihan. Lansi bertanya, apakah Zhou Zheng ingin berlatih menembak di sana. Tak lama kemudian, ada seseorang yang menyapa Zhou Zheng. Dia adalah seorang pemuda berambut pirang. Dia datang sembari membawa senapan laras panjang di tangannya. Dia bernama Yan Bosun. Level 2 partial artis. Yan Bosun menanyakan, apakah Zhou Zheng saat ini sedang bebas, sehingga dia datang ke area tembak. Seorang pria di belakangnya tertawa sembari mengatakan, apakah Zhou Zheng benar-benar sudah bangun, dan memutuskan untuk menghadapi kenyataan menjadi seorang seniman bela diri yang mencoba berlatih menembak sekarang.
Yan Bosun menambahkan, dia mengatakan jika saat ini Tuan Muda Zhou Zheng hanya sedang bercanda saja. Sembari tertawa, Zhou Zheng mengatakan, jika dia memang datang ke sana untuk belajar menembak. Kemudian, saat Zhou Zheng berlatih menembak bersama dengan Lansi, pria bertopi menanyakan, apa yang sebenarnya direncanakan oleh Zhou Zheng. Namun Yan Bosun menyuruhnya untuk membiarkannya untuk bermain di dunia apokaliptik ini. Tidak peduli seberapa baik dia menembak, dia tidak akan pernah bisa lebih baik dari seorang seniman bela diri. Tiba-tiba, Zhou Zheng datang ke arahnya dan mengatakan, jika dia hari ini sangat senang, dia akan mengambil senjata itu, dan akan bermain selama beberapa hari. Dengan senyuman palsunya, Yan Bosun mengatakan, jika dia ikut senang jika Zhou Zheng senang. Namun, pemuda bertopi melaporkan, jika Zhou Zheng tidak hanya mengambil pistolnya, tapi dia juga mengambil banyak peluru. Menurut Yan Bosun, itu tidak masalah. Sebab, dia hanyalah sampah. Jadi, kali ini, dia akan membiarkan Zhou Zheng untuk bermain untuk beberapa hari lagi. Di sisi lain, Zhou Zheng dan Lansi telah berjalan hingga pintu masuk kota. Lansi mengingatkan, jika di depan adalah pintu masuk kota. Zhou Zheng mengetahuinya. Kemudian, Lansi berdiri di hadapan Zhou Zheng dan menghentikannya. Dia mengatakan, jika Zhou Zheng hanya membawa sebuah senapan saja, itu akan sangat berbahaya jika dia meninggalkan kota. Zhou Zheng menenangkan Lansi agar dia tidak perlu khawatir. Sebab, dia hanya ingin menghabisi beberapa zombie saja, dan dia ingin melihat apakah dia bisa naik level. Lansi tak paham apa yang dimaksud dengan naik level oleh Zhou Zheng. Tak lama kemudian, mereka telah sampai di depan dinding kota. Dinding itu sangat besar dan tinggi. Lansi menjelaskan, jika itu adalah dinding yang mereka gunakan untuk bertahan dari serangan zombie racun dan monster. Di sisi berlawan dari dinding ini adalah neraka yang dipenuhi oleh monster. Tiba-tiba, dari atas dinding, ada seorang pria yang melompat. Pria itu mendarat tepat di hadapan Zhou Zheng dan Lansi. Pria itu memakai ikat kepala yang mirip dengan lambang bajak laut. Selain itu, dia juga membawa sebuah senapan mesin yang cukup besar di tangannya. Pria itu bernama Suli. Dia saat ini sudah berlevel 3 martial artist. Suli turun ke sana karena dia melihat kedua orang itu datang ke dinding kota. Dia menanyakan, siapa yang menyuruh mereka berdua untuk datang ke sana. Dengan santainya, Zhou Zheng mengatakan, jika dia datang ke sana untuk membantunya menghabisi zombie. Sembari mendorong kepala Zhou Zheng ke bawah, Suli menyuruh Zhou Zheng untuk kembali, dan zombie apa yang dia maksud. Tiba-tiba, dari atas, ada seseorang yang melaporkan kepada Suli, bahwa ada zombie uang yang berhasil melewati garis pertahanan. Sebelum Suli pergi, Zhou Zheng menghentikannya. Dia tahu bahwa mereka telah memandang rendah dirinya. Tetapi, Zhou Zheng memohon sekali saja, agar dia bisa menunjukkan keterampilan menembaknya. Beberapa saat kemudian, Suli melihat ke arah Zhou Zheng. Suli berpikir, apakah anak nakal ini benar-benar bisa melakukannya? Dan di sana, Zhou Zheng sedang fokus membidik buruannya. Di sana, Zhou Zheng melihat beberapa zombie sedang berjalan ke arah benteng kota. Masing-masing dari mereka berlevel 1 dan 2. Meskipun Zhou Zheng dapat melihat bar dan level mereka, Zhou Zheng bertanya-tanya, apakah dia akan mendapatkan EXP setelah menghabisi mereka. Pelatuk pun mulai ditarik dengan jarinya. Setelahnya, sebuah peluru melesat cepat keluar dari moncong senapan yang digunakan oleh Zhou Zheng. Namun, tembakan pertama Zhou Zheng meleset dan hanya mengenai tangan salah satu zombie saja. Akibat tembakan itu, bar kesehatan zombie pun berkurang sedikit. Suli kesal, dia tak percaya tembakan Zhou Zheng meleset. Suli menyesal telah percaya kepada Zhou Zheng. Ternyata, dia sangat payah dalam menembak. Zhou Zheng pun mulai berkeringat. Dia tak percaya, ternyata, menembak lengannya hanya mengurangi sedikit kesehatannya. Untuk yang selanjutnya, Zhou Zheng akan lebih fokus lagi. Dia kali ini akan benar-benar menembak dengan tepat. Zhou Zheng memejamkan matanya. Lalu, dia menghembuskan nafasnya untuk membuatnya lebih rileks. Dengan skill yang dia miliki, sekarang, Zhou Zheng dapat melihat titik lemah yang dimiliki oleh zombie-zombie itu. Benar saja, dengan sekali tembakan pada kepalanya, bar kesehatan zombie itu pun langsung terkuras habis. Tak hanya itu saja, sistem juga muncul dan memberitahukan bahwa Zhou Zheng telah mendapatkan 100 poin EXP. Zhou Zheng langsung senang. Sebab, dia benar-benar bisa mendapatkan poin EXP dengan cara menghabisi monster.
Setelah salah satu zombie mati, zombie yang lain terlihat lebih agresif dari sebelumnya. Mereka berlari lebih cepat lagi. Namun, zombie yang berbaju ungu pun berhasil dihabisi dengan mudah oleh Zhou Zheng. Bahkan, yang memakai pakaian polisi pun juga sama. Tubuhnya langsung berlubang dan bar kesehatannya langsung berada di angka 0. Zhou Zheng tak menghentikannya tindakannya. Satu persatu zombie pun dia habisi. Dan setelahnya, sebuah ucapan selamat muncul di hadapan Zhou Zheng. Sistem mengucapkan selamat, karena Zhou Zheng telah naik level.